Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Fatur Rahman Sugiharto dari kelas B1 PTO angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang transmisi manual. Selanjutnya, untuk kegiatan pertama yaitu fungsi dan cara kerja transmisi manual dan jenisnya. Prinsip dasar transmisi. Transmisi manual dan konsep-konsepnya merupakan bagian dari sistem pemindah tenaga dari sebuah kendaraan, yaitu sistem yang berfungsi mengatur tingkat kecepatan dalam proses pemindah tenaga dari sumber tenaga mesin ke roda kendaraan. Sistem pemindah tenaga secara garis besar terdiri dari unit kopling, transmisi, diferensial, poros, dan roda kendaraan. Sementara posisi transmisi manual dan komponennya terletak pada ujung depan sesudah unit kopling dari sistem pemindah tenaga pada kendaraan. Fungsi transmisi adalah untuk mengatur perbedaan putaran antara putaran mesin melalui unit kopling dengan putaran poros yang keluar dari transmisi. Mengatur putaran ini yang dimaksudkan agar kendaraan mampu bergerak sesuai dengan beban dan kecepatan kendaraan. Selanjutnya ada konsep kerja transmisi. Konsep kerja transmisi manual dapat dijelaskan melalui gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat perbedaan antara keduanya. Gambar pertama, seorang pendorong mobil yang ditanjakan secara langsung, sementara gambar kedua menggunakan tongkat pengungkit. Manakah di antara keduanya yang lebih ringan? Jawabnya tentu dia menggunakan pengungkit, sebab pada posisi pertama gaya dorong secara langsung, sementara posisi kedua menggunakan transfer momen melalui tongkat. Semakin panjang lengan, maka tenaga yang dikeluarkan untuk mendorong kendaraan maka akan semakin ringan. Konsep berikutnya dapat digambarkan dengan sebuah pengungkit lengan. Pengungkit yang panjang memungkinkan pemindah beban berat dapat dilakukan dengan tenaga yang relatif kecil. Konsep ini dituangkan pada sebuah roda gigi. Apabila roda gigi kecil memutarkan roda gigi besar, maka dapat menggunakan tenaga yang relatif kecil dengan hasil torsi atau momen yang besar. Pengertian torsi atau momen. Torsi mesin yang dikembangkan ketika tekanan pembakaran mendorong piston ke bawah untuk memutar poros engkol. Torsi terbentuk dari gaya dongkrak torak ketika terjadi ledakan yang memutarkan poros engkol. Secara sederhana, ketika mesin bekerja, ledakan dalam silinder mendorong torak, kemudian ledakan tersebut dirubah menjadi gaya dorong yang dialirkan ke crankshaft atau poros engkol. Kemudian gaya tersebut disalurkan ke transmisi untuk menggerakkan roda. Gaya itulah yang dinamakan torsi. Atau torsi adalah hasil dari benda yang bergerak, berputar, dan porosnya. Torsi pada kendaraan berguna untuk memberikan start awal kendaraan lebih baik, kemudian memberikan tenaga optimal saat kendaraan pada kondisi jalan yang berat seperti tanjakan, medan berlumpur, atau bersalju. Semakin panjang pena torak, semakin besar torsi yang akan dihasilkan. Selanjutnya ada konstruksi dasar transmisi. Transmisi tersusun dari berbagai roda gigi kecepatan yang memiliki perbandingan roda gigi berbeda satu sama lain, bertujuan untuk merubah besar kecilnya torsi dan tenaga tergantung kebutuhan saat berkendara. Pada contohnya, saat kendaraan menanjak atau membutuhkan perbandingan roda gigi yang lebih besar, sehingga momen torsi yang dihasilkan dengan kecepatan yang kecil. Syarat transmisi, untuk yang pertama harus mudah dan cepat bekerjanya. Kedua, dapat membedakan tenaga dengan lembut. Yang ketiga, ringan, praktis dalam bentuk, dan masalah yang mudah dan dan masalah masalah yang apa ya yang mudah dioperasikan lah. Terus yang keempat adalah ekonomis. Yang kelima, mudah dalam perawatan. Fungsi fungsi dari perubahan perbandingan roda gigi pada transmisi itu yang pertama itu satu, merubah momen atau torsi. Yang kedua, merubah kecepatan kendaraan. Yang ketiga, memungkinkan kendaraan bergerak mundur. Terus yang keempat, memungkinkan kendaraan diam saat mesin hidup. Terus selanjutnya ada macam-macam roda gigi atau gears.
adalah roda yang terbuat dari besi yang mempunyai gerigi pada permukaannya. Bentuk gigi yang dibuat sedemikian rupa hingga dapat bekerja secara berpasangan, dan setiap pasangan terdapat sebuah roda gigi yang menggerakkan atau driving gear, dan sebuah roda gigi yang digerakkan driver gear. Suatu kelompok atau kumpulan roda gigi dengan komponen yang lain membentuk suatu sistem transmisi dalam satu kendaraan. Mereka terletak dalam satu wadah yang disebut transmission case atau casingnya, atau kadang disebut dengan gearbox. Beberapa macam desain roda gigi yang dipergunakan untuk transmisi adalah bisa kita lihat gambar di bawah. Selanjutnya, nah di sini ada bagian-bagiannya, itu ada helikal. Roda gigi jenis helikal, bentuk giginya miring terhadap poros, dipergunakan untuk roda gigi tetap atau yang tidak bisa digeser. Constant mesh dan synchromesh memiliki daya cengkram atau lebih menggigit, lebih senyap, mampu mengisikan beban yang lebih besar, cocok untuk kecepatan tinggi. Terus di sini ada jenis sepur. Bentuk giginya lurus sejajar dengan poros, dipergunakan untuk roda gigi geser atau yang bisa digeser atau sliding mesh. Kurang baik digunakan pada kecepatan tinggi dan cenderungnya itu berisik saat kecepatan tinggi. Yes, terus yang ketiga ada double helikal. Bentuk giginya miring terhadap poros, dipergunakan untuk roda gigi tetap atau yang tidak bisa digeser. Constant mesh dan synchromesh menghilangkan beban dorong dan menghasilkan performa yang lebih halus. Biasanya dipakai di gearbox tertutup agar mendapatkan pelumasan yang baik. Terus di sini ada jenis-jenis transmisi seperti telah dikemukakan di atas. Transmisi pada kendaraan terdiri dari berbagai bentuk roda gigi. Ada di setiap uh, tetap atau constant mesh, ada di geser sliding mesh. Nah, berikut ini akan saya cobakan jelaskan konsep kerja masing-masing. Yang pertama ada roda gigi geser. Transmisi dengan roda gigi geser atau sliding mesh. Roda gigi pada poros input yaitu berasal dari kopling, dipasang mati. Sedangkan roda gigi yang dipasang pada poros output dipasang geser atau sliding. Roda gigi yang digunakan untuk model ini tentunya jenis spur. Perhatikan pada gambar berikut. Dari mesin, input shaft A dan B perbandingannya itu lebih besar dan kecil, dan D dan C sama, lebih besar dan kecil, akan tetapi berbeda torsi tentunya. Lalu disambungkan ke roda. Selanjutnya, di sini ada posisi netral. Posisi netral, setiap transmisi mempunyai posisi ini di mana putaran poros input tidak dipindahkan ke poros output. Posisi ini digunakan saat berhenti atau yang lainnya, di mana sedang tidak diperlukan atau tidak memerlukan tenaga mesin. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka kedua roda gigi pada poros output C dan D digeser agar tidak berhubungan dengan roda gigi dari poros A dan B. Terus di sini ada posisi gigi pertama atau gigi 1. Digunakan untuk menggerakkan kendaraan pertama kali. Kondisi ini memerlukan momen yang lebih besar. Dengan gerakan pelan, maka roda gigi memutar driver harus yang lebih kecil A, memutar roda gigi yang lebih besar D. Sehingga roda gigi pada poros output yang dihubungkan dengan roda gigi sebelah kiri, sementara sebelah kanan tidak berhubungan dengan B dan C, tidak berhubungan. Terus di sini ada saat posisi gigi 2. Pada posisi ini tentunya kendaraan sudah bergerak sehingga momennya tidak begitu besar dibandingkan dengan saat posisi gigi 1. Komposisi dari roda gigi pada posisi gigi kedua ini, roda D digeser sampai tidak berhubungan dengan roda gigi A. Dan roda gigi C digeser kanan agar berhubungan dengan roda gigi B. Dengan demikian, putaran poros input dipindahkan melalui roda gigi B dan C ke poros output. Selanjutnya ada roda gigi tetap.
transmisi dengan roda gigi tetap. Sistem pemindah kecepatan pada sistem ini tidak memindahkan roda gigi, namun dengan menambah satu kelengkapan kopling geser. Hubungan roda gigi C dan D terhadap poros output bebas, bukan sliding seperti pada model sebelumnya. Sedangkan yang terhubung sliding dengan poros output adalah kopling gesernya. Pada model transmisi roda gigi tetap ini memungkinkan dipergunakan bentuk roda gigi selain model spur, sehingga memungkinkan pengguna roda gigi yang lebih kuat. Kopling geser dapat digeser ke kanan atau ke kiri. Bila kopling ada di tengah, maka berarti transmisi pada posisi netral. Nah, terus selanjutnya ada saat posisi netral. Pada posisi ini, meskipun roda gigi C dan D terus berputar bersama roda gigi A dan B, namun tidak ada pemindah putaran poros output. Hal ini karena baik roda gigi C maupun roda gigi G terpasang bebas terhadap poros output. Terus pada saat posisi gigi 1, kopling geser digeser ke kiri sehingga berhubungan dengan roda gigi D, sehingga putaran poros input disalurkan melalui roda gigi A, memutar roda gigi D, dan membawa kopling geser yang telah terhubung, dan akhirnya poros output terbawa melalui putaran kopling geser. Terus saat posisi gigi 2, kopling digeser ke kanan sehingga berhubungan dengan roda gigi C, sehingga putaran poros input disalurkan melalui roda gigi B, memutar roda gigi C, dan membawa kopling geser yang telah terhubung, dan akhirnya poros output terbawa putaran melalui kopling geser. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Sliding mesh, kelebihan. 1. Konstruksi sederhana. Yang kedua, tidak memerlukan biaya yang banyak komponen tentunya. Terus kekurangannya di sini ada konstruksi yang lebih besar, terus perpindahan gigi yang tidak dapat langsung atau memerlukan jeda waktu. Terus suara pemindahan yang cukup kasar. Terus yang keempat, tidak dapat berpindah gigi saat putaran mesin tinggi. Terus yang constant mesh, kelebihannya, tuh yang pertama gigi percepatan mudah. Gigi percepatannya tidak mudah rusak tentunya. Terus yang kedua, ukuran transmisi dapat lebih kecil. Terus kekurangannya di sini, proses pemasukan gigi masih kasar. Terus perpindahan gigi sangat sulit dilakukan pada kecepatan tinggi, sehingga perlu dilakukan pada kecepatan yang rendah. Next, synchromess. Next. Nah, dapat kita rangkumkan dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Itu yang pertama, transmisi manual dan komponen-komponennya merupakan bagian dari sistem pemindah tenaga dari sebuah kendaraan, yaitu sistem yang berfungsi mengatur tingkat kecepatan dalam proses pemindah tenaga dari sumber tenaga, mesin, ke roda kendaraan, atau pemakai. Terus yang kedua, sistem pemindah tenaga secara garis besar terdiri dari unit kopling, transmisi, diferensial, dan poros roda kendaraan. Sementara posisi unit transmisi berada selangkah di belakang unit kopling. Hal ini agar pemindahan kecepatan hubungan dengan mesin dapat diputuskan terlebih dahulu. Terus yang ketiga, konsep dasar cara kerja transmisi adalah menggunakan konsep perbandingan momen melalui sejumlah roda gigi. Dengan konsep tersebut dapat disesuaikan antara tenaga output mesin dengan besarnya beban yang akan diangkat. Saat beban berat seperti kendaraan akan bergerak, tanjakan, dan sebagainya, digunakan tingkat kecepatan yang lebih rendah, yang memiliki momen yang lebih kecil. Terus yang keempat, terdapat beberapa macam roda gigi yang dipergunakan pada transmisi, yaitu roda gigi jenis spur. Bentuk giginya lurus sejajar dengan poros, dipergunakan untuk roda gigi geser atau yang bisa digeser atau sliding mesh. Terus yang kedua ada roda gigi jenis helikal. Bentuk gigi miring terdapat pada poros, dan roda gigi jenis double helikal. Bentuk giginya double miring terhadap poros. Dipergunakan untuk roda gigi tetap atau yang tidak bisa digeser, constant mesh atau synchro mesh.
Terus yang kelima, yang terakhir terdapat 3 macam sistem pemindahan kecepatan pada unit transmisi, yaitu dengan sistem menggeser roda gigi atau sliding mesh, sistem roda gigi tetap dengan menggunakan kopling geser, dan sistem roda gigi tetap yang menggunakan sinkromesh. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.